Ya, peluang Indonesia lolos Piala Dunia masih terbuka jika bisa mengalahkan Bahrain Selasa lusa. Dan untuk membahas persiapan Timnas Indonesia dan peluang meraih 3 poin penuh di GBK sudah bersama kami manajer Timnas Indonesia Bapak Sumarji dan juga pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang akrab kita sapa Bung Joy. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sumarji, Bung Joy. Iya, waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Izin saya ke Pak Mardi terlebih dulu. Pak Marji, bagaimana update kondisi fisik dan mental para pemain ini jelang kontra Bahrain, Pak? Ya, baik, terima kasih. Saya perlu sampaikan untuk kondisi para pemain, 28 ya, tadinya kan 29 karena Maes Hilgers dia harus kembali ke Belanda semalam. Dikarenakan cedera di pangkal pahanya, ya boleh dikatakan tidak mungkin untuk bisa dimainkan dalam waktu yang pendek, sehingga dia dan pelatih memutuskan untuk memulangkan lebih cepat Maes Hilgers untuk merawat kondisi cederanya supaya bisa cepat sembuh. Lantas yang lain 28 semuanya dalam kondisi yang sangat baik ya. Kita tahu kemarin Sandi itu juga sedikit mengalami cedera, tetapi alhamdulillah dirawat oleh tim dokter kita dan juga tim terapi kita. Kondisinya sangat baik dan insya Allah hari ini bisa ikut berlatih bersama-sama dengan teman yang lain. Tadi barusan juga saya ngobrol banyak sama Sandi. Berikut juga oleh tidak ada hal yang perlu diragukan dan nanti juga akan bisa ikut berlatih dengan teman-teman yang lain. Artinya di luar Maes Hilgers semuanya baik-baik dan dari sisi mental juga perlu saya sampaikan kondisi para pemain kita berikan motivasi yang cukup baik. Saya bicara dari hati ke hati dengan para pemain, baik itu pemain naturalisasi maupun pemain lokal. Saya sampaikan bahwa pertandingan lawan Bahrain itu adalah pertandingan yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting, karena itu akan menentukan kita bisa lanjut atau tidak di Piala Dunia. Artinya dengan kondisi itu semua tertantang dan semua ingin menunjukkan permainan yang baik dan dia juga para pemain khususnya benar-benar merasa menyesali atas kekalahan kemarin dan untuk lawan Bahrain betul-betul para pemain ingin membuktikan kualitas dirinya masing-masing, siapapun diberikan tugas dan tanggung jawab untuk bermain. Dan saya meyakini lawan Bahrain para pemain akan betul-betul berjuang keras bumi untuk diri pribadinya, keluarganya, dan lebih terpenting adalah untuk Merah Putih. Saya yakin itu, insya Allah. Baik Pak Sumarji. Jadi update-nya tadi Maes harus pulang, tapi Sandi dan Ole insya Allah nanti siap tampil ya Pak ya, dan juga mentalnya tadi terus dimotivasi. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, kalau kita bicara peluang untuk Indonesia nantinya melawan Bahrain, bagaimana Anda melihat ini Bung Joy? Ya kalau peluang memang kan dari awal saya katakan melawan Australia itu ketika Kluivert pertama ditunjuk melawan Australia itu sebetulnya kalah pun tidak apa-apa kalau bisa menang melawan Bahrain dan bisa menang melawan Cina. Dari pertandingan setelah lawan Bahrain kan lawan Cina. Lawan Jepang memang agak sulit diharapkan apalagi kan mainnya di Osaka. Tapi karena tadinya saya berpikir wah main lawan Australia bisa nih draw ya, ternyata kan kalah. Gitu loh. Tapi saya bilang kalah pun belum kiamat karena masih ada pertandingan melawan Bahrain, Cina dan Jepang. Syaratnya memang nggak boleh kehilangan poin nih Pak Marji, lawan Bahrain memang harus menang, dalam arti 3 poin ini harus, karena kan persaingannya sekarang tinggal lawan Bahrain, Arab Saudi dan Cina. Sebetulnya kalau Australia dan Jepang kan udah harus kita sisihkan karena mereka udah lebih tinggi lah ininya posisinya gitu. Jadi direct kompetitor betul-betul tuh ya Bahrain dan satu lagi Arab Saudi yang sudah kita kalahkan. Sementara Cina menurut saya juga bisa lah kita menangi. Dan syaratnya menurut saya adalah ini semua udah harus pulih ya. Terutama kepulihan mental karena kalah cukup telak
melawan Australia, dan itu menurut saya juga bukan kekalahan. Oke, angkanya mungkin kelihatan telak sekali, tapi yang diperlihatkan tuh kemarin sebetulnya, terutama kalau saya bicara 15 menit pertama, kan sebetulnya strateginya udah benar gitu kan. Ya, saya cukup kaget sebetulnya, strateginya langsung menyerang gitu. Tapi kan ada dua peluang, Mas, kan, satu sundulannya Jai dan kedua penaltinya Kevin. Nah, itu kalau dua-duanya masuk atau paling tidak satu gol dari Kevin Dix, itu menurut saya hasil akhirnya kan beda. Nah, ini yang saya kira perlu ditanamkan juga kepada pemain bahwa sebetulnya ada momen yang membuat hasil itu berbeda. Nah, memang setelah ketinggalan 2 gol kelihatan para pemain drop, banyak bolong-bolong terutama di lini tengah, karena menurut saya memang pressure mereka untuk memenangi laga sangat besar. Sehingga kemudian memang mungkin terlalu bersemangat ya untuk menyerang, sehingga lubang yang ditinggalkan terutama di lini tengah itu besar sekali. Nah, saya rasa ini sudah dievaluasi lah oleh para pelatih. Dan saya yakin dalam pertandingan melawan Bahrain akan jauh lebih baik, karena mereka satu udah nggak kelelahan lagi kan, jet lag-nya udah hilang. Lalu mereka berkumpul sudah lebih dari 3 hari, 4 hari, malah sama sekarang 5 hari bersih gitu kan. Jadi harusnya sih lawan Bahrain, karena di Bahrain kan kita draw, itu pun karena ya dalam tanda kutip sedikit dikerjai lah. Jadi sekarang kalau di Senayan rasanya sih nggak ada alasan untuk kalah. Jadi harusnya sih 3 poin. Iya, jadi nggak ada alasan ya kalau kemarin bisa draw, apalagi sedikit ada yang nakal gitu. Tapi kalau ini insya Allah bisa lah poinnya maksimal ya. Nah, kalau saya ke Pak Marji, bahwa kita tahu tadi bicara melawan Australia kemarin ada satu momen ya yang akhirnya merubah the whole game karena tadi kesalahan penalti. Anda melihat bahwa apa yang harus diperbaiki untuk punggawa-punggawa kita, plus juga Pak, kalau bicara bola mati ini kan jadi kelemahan kita. Adakah latihan khusus untuk memperbaiki ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya juga perlu sampaikan, sepak bola itu kan memang harus ada yang namanya kebersamaan dan kekuatan satu tim. Ini penting sekali. Artinya kalau kita berbicara kaitannya dengan soal keberuntungan itu juga selalu ada. Kalau itu bisa bisa benar-benar terwujud, itu insya Allah akan diberikan kemudahan lah gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan soal bola mati. Memang kan kita tahu, boleh dikatakan ini kan kalau saya kebetulan ada di dalam. Jadi yang harus betul-betul kita tanamkan adalah bagaimana sih kaitannya dengan soal adaptasi. Ini kan juga tidak kalah penting. Kenapa? Yang harus kita ingat bagaimana latihan kita. Latihan bola mati itu kan tidak bisa hanya latihan dalam waktu sehari. Kan tidak. Mungkin Bang Joy juga tahu lah bagaimana, mungkin pengamat sepak bola juga tahu. Waktu kita itu cuma sehari. Bagaimana dalam waktu yang cukup singkat kita harus berlatih, dipaksakan kan tidak mungkin. Latihan pun juga boleh dikatakan hari pertama kita datang tanggal 18 malam kita latihan tapi belum lengkap. Terus 19 OT itu baru lengkap. Artinya nyaris kita hanya latihan 2 kali gitu ya. Hanya latihan 2 kali. Dan itu pun salah satu yang dilakukan juga adalah bagaimana mengantisipasi bola-bola mati. Termasuk pada saat meeting tim juga itu yang disampaikan. Kembali lagi kalau saya bilang realnya memang adaptasi itu penting gitu ya. Adaptasi itu penting. Kalau dalam waktu sesingkat-singkatnya kita disuruh adaptasi dan suruh langsung terbangun chemistry, ya itu saya rasa kok mubazir gitu. Kalau orang Jawa ngomongnya kayak tangeh lamun gitu loh. Nah, itu jujur ini saya sampaikan. Sehingga sebenarnya kalau saya ngomong di awal lawan Australia, sebenarnya harapan saya, waktu itu kan sudah ditanya beberapa teman-teman di media juga saya sampaikan, kira-kira apa yang menurut Pak Marji ini, saya bilang realistis saja kita ini, dapat 1 poin udah bagus gitu loh. Karena apa? Karena itu tadi di sepak bola itu tidak terlepas dari yang namanya chemistry gitu. Adaptasi itu penting banget gitu. Nah, dalam waktu yang singkat-singkatnya terus kita disuruh adaptasi, terus kita disuruh menyatukan, ya sulit gitu, ya sulit. Ini real saya ngomong apa adanya, saya nggak tutup-tutup ini. Sehingga dengan kondisi yang kemarin, kenapa saya sampaikan supaya masyarakat juga tahu gitu loh. Jangan terus kita diminta ini proses ya. Ya semuanya kan namanya adaptasi juga proses.
Itu loh. Oke. Ya. Jadi situasi ini ya kita harus sampaikan bahwa mohon kiranya masyarakat juga mengerti dan mau mengerti situasi ini gitu. Baik, saya Pak kira Marji. Itu yang perlu saya sampaikan. Baik, Pak Marji, Bung Joy, sebelum kita lanjutkan, kalau kita bicara pertemuan kita dengan Bahrain, kita punya beberapa momen yang mungkin harus jadi catatan bersama, kita lihat bersama. Oke, semoga laga home ini bisa membawa keberuntungan ya, Bung Joy dan juga Pak Marji. Saya ke Bung Joy lagi. Bung Joy, kalau kita lihat tadi ya, pengalaman-pengalaman kita. Cukup ya membuat kita oke, harus waspada. Tapi di satu sisi, kalau dari Anda sendiri, celah apa yang bisa kita manfaatkan dari Bahrain ini yang harus kita waspadai nanti? Ini kalau dari footage tadi, footage 1, 2 itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Kluivert pernah melatih Curaçao, kalah lawan Bahrain, nggak ada hubungannya. Ya, lalu yang terakhir juga Budi Sudarsono bikin gol baru dalam sekali, itu nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah ketika Indonesia ditahan secara menyakitkan di Bahrain waktu itu. Nah itu yang ada hubungannya, dalam arti timnya kurang lebih sama, Bahrain juga itu juga. Dan peningkatan mereka memang ada karena mereka baru-baru saja menjuarai sebuah turnamen di Jazirah Arab. Jadi memang Pak Mardi harus waspada nih, Bahrain ini kayaknya agak lain nih. Tapi sih saya yakin ya dengan kondisi sekarang Indonesia jauh lebih bagus. Mereka pun kemarin kalah melawan Jepang. Tapi saya lihat Pak Marji, lawan Jepang itu mereka oke loh. Artinya Indonesia meskipun main di GBK nggak boleh anggap remeh, karena mereka punya pemain-pemain yang menurut saya jauh lebih lebih ngotot daripada pada pertandingan pertama mereka di kandang. Jadi mereka pun kan sekarang sebetulnya peluangnya sama Indonesia untuk bisa lolos paling tidak ke putaran keempat. Tapi menurut saya dengan semua kemajuan tim Indonesia sekarang, tapi betul Pak Mardi, kalau saya pribadi tidak menyalahkan kekalahan kemarin kok. Ya kan jet lag-nya Jai Isdes dan kawan-kawan. Kumpul cuma sehari, apa yang mau dibuat kan? Latihan juga paling cuma sekali ya Pak ya. Jadi menurut saya kemarin itu bukan alasan oh ya kalah karena itu, bukan. Tetapi masalahnya memang ada hal yang tidak bisa ditanggulangi oleh siapapun karena keadaan memang demikian. Ya kan perjalanan. Coba Anda bayangkan ketika melawan Australia itu terakhir kapan Indonesia berkumpul bersama dan bertandingkan lawan Arab Saudi udah berbulan-bulan lalu. Jadi memang yang kemarin itu kondisi yang sangat-sangat tidak ideal dan oleh sebab itu kalah 5-1 ya harus kita terima dengan lapang dada. Tapi sekarang melawan Bahrain mau tidak mau memang harus menang. Tapi jangan sampai ini menjadi pressure, menjadi tekanan bagi teman-teman di lapangan. Karena saya lihat kemarin Pak Marji setelah ketinggalan 2 gol itu rasanya ngedropnya kerasa gitu loh Pak. Jadi saya rasa sih sekarang kalau bermain lepas saja menang, jadi jangan pikirkan menang kalah, memang bebannya berat ya. Bung Joy. Tapi kalau tidak memikirkan menang kalah, main lepas, saya yakin kita menang. Bung Joy, yang cocok gantiin Miss Hilders siapa kira-kira? Rizky Ridho lah. Rizky Ridho menurut saya yang paling ideal untuk mendampingi Jai. Karena sudah terbukti dalam beberapa pertandingan Rizky Ridho ini luar biasa. Salah satu pemain menurut saya di antara pemain-pemain lain bahkan dibandingkan dengan pemain naturalisasi. Dia top penampilannya paling bagus. Baik, Bung Joy. Pak Marji, gimana tanggapannya kira-kira? Apa yang disampaikan oleh Bung Joy tadi, pertama berkaitan dengan soal Patrick Kluivert. Jadi saya kira saya harus sampaikan, saat sekarang ini tim kepelatihan ini kan tidak dipegang oleh satu orang. Tim kepelatihan ini kan Patrick kan dibantu oleh orang yang boleh dikatakan Alex Pastor itu kan mempunyai kelebihan dalam hal melatih. Di samping itu ada Denny Lansa dan juga ada Giral. Jadi kalau berkaitan dengan soal masyarakat meragukan, saya kira tidak perlu diragukan. Karena memang tim kepelatihan saat sekarang ini cukup mewah dan artinya mempunyai kelebihan di masing-masing gitu. Jadi saya kira kita tunggu saja bagaimana racikan, bagaimana strategi pelatih yang akan diterapkan ketika lawan Bahrain nanti. Jadi kembali lagi bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Bung Jai tadi, saya juga perlu sampaikan saat sekarang ini memang motivasinya berbeda. Sekali lagi berbeda sekali dengan kita ketika kita di Australia, di Sydney. Jauh sekali semangat, motivasi para pemain
dengan kondisi saat sekarang ini. Per detik ini, per hari ini, luar biasa semangatnya. Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa para pemain nanti akan membuktikan ketika melawan Bahrain pasti akan tampil berbeda. Itu saya yakin. Selama ini kalau saya yakin itu insya Allah juga tidak terlalu meleset jauh lah. Kira-kira seperti itu. Pak Marji, singkat Pak Marji, pesan untuk para pendukung timnas di tanah air apa Pak? Ya baik, saya juga perlu sampaikan, saya sangat-sangat menyadari dan sangat mengerti situasi, kondisi kebatinan daripada masyarakat Indonesia dengan kekalahan kita. Tapi ingat bahwa kita masih ada peluang. Sekali lagi kita masih ada peluang. Berikan kesempatan yang terbaik buat tim kepelatihan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki tim ini agar supaya kita tim saat melawan Bahrain di GBK itu betul-betul tampil berbeda dan bisa mengharumkan nama dan bangsa kita. Artinya bisa menang dan bisa melaju ke selanjutnya dan masih ada harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, Bung Joy, singkat Bung Joy, silakan closing statement. Ya, tentu masih ada peluang dan peluang itu cukup besar menurut saya. Dengan kepercayaan diri, lupakan kekalahan melawan Australia, lupakan apa yang dikatakan para influencer itu, main aja sebaik-baiknya dan cetak gol sebanyak-banyaknya, 3 poin untuk Indonesia, itu aja. Oke, influencer. Untung saya bukan influencer loh Bang, saya jurnalis. Terima kasih. Bung Joy dan juga Pak Marji, sehat-sehat. Kita tunggu ya kabar baik ya di Selasa nanti. Insya Allah ada terima kasih. poin-poin yang bisa kita raih nanti. Terima kasih. Ya.